Selamat pagi, Bu Yenti. Selamat pagi. Ya, hari ini Rafael memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Iya, ya, apa, ya gimana ya akhirnya gitu ya. Menurut saya sudah sangat terlambat ya. Harusnya pada waktu minggu lalu itu sudah bisa dipanggil. Ini penting ya, figur atau profil KPK ya. Ketika ada seperti itu panggil dulu lah. Jadi tidak membuat apa ya apa apa harapan masyarakat tuh seperti no hope lagi gitu ya. Ya sekarang pada akhirnya karena begini, yang namanya LHKPN dan kemudian ada dugaan bahwa LHKPN-nya tidak benar minimal bahwa LHKPN yang bersangkutan sudah diserahkan itu ternyata mobil yang dipakai ketika terjadi penganiayaan berat ya itu tidak masuk. Nah, itu kan. Nah, kita bisa lihat mobil itu dibeli kapan. Kenapa yang tahun 2022 Desember 31 Desember 2022 LHKPN yang barusan ini tidak masuk. Kan masuk dari situ aja bisa gitu ya. Artinya kita belum lihat yang lain-lain. Apalagi ada sekarang berita sudah nggak karu-karuan ya. Sudah ada berita 2012 sudah ada kecurigaan, 2013 sudah ada tembusan kepada KPK yang ternyata 2012 itu diserahkan ke Kejaksaan Agung dan harusnya dipantau oleh KPK dan kemudian 2017 juga ada tanda-tanda dan 2021 ada 51 M, 56 M yang sebelumnya adalah 51 miliar. Ini sudah banyak ya kental sekali bahwa kemungkinan memang sekarang ini kita akan masuknya lewat TPPU dulu. Jadi jangan mengatakan bahwa belum sudah mengatakan ini jauh dari TPPU. Justru kalau masuknya ke korupsi dulu malah sulit. Masuk dengan TPPU dulu. Kenapa? Karena munculnya ini walaupun munculnya dari adanya pelanggaran kejahatan penganiayaan berat, tetapi pada akhirnya untuk masalah keuangan dan LHKPN ini dan pejabat negara ini adalah berasal dari LHKPN. Artinya apa? Kita masuk dari TPPU, dugaan TPPU berkaitan dengan LHKPN tadi. Itu dugaannya masuknya dari TPPU. Dari sana nanti kan dilihat LHKPN itu. LHKPN juga banyak yang harus kita bahas. Apakah akurat apa tidak, klarifikasinya bagaimana. Nah, sekarang ini bukan keadaan yang biasa. Kalau tadinya kan biasa LHKPN didalami, kemudian adakah yang ganjil, yang tidak wajar, dan dari situ kita lihat adakah TPPU-nya, gitu dulu. Dari TPPU-nya, adakah TPPU-nya itu berasal dari korupsi? Begitu strateginya, bukan langsung ke korupsi terus nanti TPPU-nya belakangan. Itu yang membuat kita ketika betul-betul terjadi adanya korupsi, aset-aset tidak bisa kembali karena terlalu lamban, karena memang strateginya menurut saya tidak tepat ya. Ini kita menghadapi orang-orang yang diduga melakukan kejahatan ekonomi. Jadi tidak bisa pakai strategi yang biasa-biasa atau terlalu hati-hati sehingga jatuhnya adalah lamban gitu ya. Dan ini karena sekarang ini kita harus antisipasi adanya kita mengantisipasi jangan sampai ada upaya kekecewaan masyarakat sehingga mereka tidak mau bayar pajak ya kan ini bulan pajak. Nah, ini kan kita harusnya jaga semua. Jadi tolonglah KPK itu meresponnya. Memang ya KPK kita tidak bisa responsif langsung kalau ada masyarakat. Iya, tapi kondisi sekarang ini luar biasa. Ada penganiayaan keji yang sangat menyakitkan perasaan masyarakat yang dilakukan oleh anak pejabat negara yang kemudian bergaya hedon ya. Ini kondisi yang tidak biasa. Nah, harusnya respon KPK minggu lalu itu sudah memastikan kami segera panggil. Nah, jadi kita memerlukan asupan semangat seperti itu dari KPK sehingga masyarakat itu percaya. Bukan seperti sekarang ini kacau semua kan. Dan ini juga akan berakhir pada jangan hanya Kementerian Keuangan saja semuanya. Jadi nanti kita bahas apa yang harus dilakukan oleh KPK. Ada dua. Ketika LHKPN biasa itu yang KPK mempunyai tugas sekitar 400 ribuan ya LHKPN yang harus masuk sampai akhir Maret dan juga tentang LHKPN yang sekarang ini spesial kan ini harus ya tentu pendekatannya berbeda ini harus disegerakan. Jadi disegerakan tapi tugasnya berat yaitu harus melacak sampai 2012.
ketika ada laporan yang mencurigakan indikasi ada uang yang tidak sesuai, kekayaan tidak sesuai yang dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada, nampaknya bukan kepada KPK pada waktu itu, karena kemarin saya ketemu Ketua KPK 2012 itu ya, awalnya kepada Kejaksaan Agung, kemudian tebusannya kepada KPK, tetapi KPK harusnya memantau yang 2012 itu. Nah, kalau dipantau dan ada masalah pada waktu itu kan harusnya tidak jadi pejabat dong. Sekarang ternyata ada masalah seperti ini gitu ya. Jadi track record ini juga mungkin masukan untuk Kementerian Keuangan, untuk Itjennya, karena waktu itu juga diserahkan kepada Itjen. Nah, bagaimana pendalamannya gitu ya? Dan ini saya kalau udah begini ini kan kita jadi sudah tidak percaya lagi dengan Inspektorat pengawasan internal ya, karena ya bagaimana ya, apa mungkin ya jeruk makan jeruk gitu kan? Nah, ini juga ini kan bahasa masyarakat yang seperti itu. Masyarakat itu mungkin tidak benar ya bahasanya atau menyampaikannya, tetapi nuraninya, rasa keadilannya itu tidak akan jauh berbeda dengan rasa keadilan yang sesungguhnya yang harus dicapai oleh kita ketika bernegara gitu ya. Mungkin literasinya saja, tetapi esensinya kan benar kan ada masalah gitu ya, ketika ada ketika ada kejadian penganiayaan berat, ternyata sekarang ini kita berpikir ternyata korupsi bukan saja hanya menimbulkan menimbulkan politik yang tidak demokratis, menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Nah, sekarang ada nih ternyata dengan adanya korupsi ada ada tatanan sosial yang goyang ya. Ketika orang tua yang kemudian uangnya banyak sekali yang tidak sesuai, kalau itu nanti benar, ya ternyata juga parentingnya kita tanyakan bagaimana cara mendidik anak. Kenapa justru anaknya seperti itu hedon, dan dari hedon itu kemudian dia bisa melakukan kekejian-kekejian. Mungkin nanti bisa dianalisis oleh forensik berkaitan dengan munculnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak muda terhadap anak di bawah umur ya, belum 18 tahun, yang sungguh keji. Dan ini juga harus ada, ini juga di sini harus ada penjeraan. Jadi ada dua tugas kita sekarang ini, harus ada penjeraan, jangan sampai masyarakat lain juga menjadi korban dari anak-anak orang-orang pejabat negara yang kemudian memanfaatkan kewenangannya, mendapatkan harta yang banyak, dan kemudian harta itu malah juga tidak benar dalam hal pendidikan anak, dan kemudian anaknya menjadi personal yang seperti itu sehingga menimbulkan kekejian. Jadi ini memang momentum Mbak ya, ini momentum, tetapi momentum ini ya jangan hanya sekarang, nanti kambuh lagi kita LHKPN diacuhkan lagi gitu ya, jangan. Karena saya melihat memang ya kemungkinan memang LHKPN itu sungguh-sungguh sangat tidak bertaji sama sekali gitu ya. Karena memang selalu ketika ada masalah LHKPN-nya dilihat adalah ketika sudah terjadi kejahatan korupsi, baru kita lihat LHKPN-nya ya. Padahal LHKPN ini jatuhnya di strategi pencegahan. Sangat memegang peranan penting. Selain nanti kita juga ada penindakan, kalau perlu juga OTT gitu kan. Jadi OTT juga jangan dilarang gitu kan. Ya memang sedikit-sedikit OTT, ya memang kalau harus OTT, ya di OTT saja gitu kan. Itu menarik Bu Yenti, ini saya potong sedikit, ini terkait dengan Ibu bilang bahwa LHKPN ini tidak bertaji. Kalau kita lihat sebenarnya Rafael ini cukup rutin ya melaporkan harta kekayaannya 56 miliar rupiah begitu. Nah, sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK ketika menerima laporan sebagai upaya pencegahan? Kalau ini kan nampaknya sudah melaporkan, ya sudah gitu, cukup baik begitu, cukup disiplin dalam melaporkan LHKPN. Tapi nyatanya kan di sini ada nilai yang fantastis, ada transaksi yang diduga mencurigakan. Nah, ini sebenarnya bagaimana peran KPK di sini? Ya gini ya, kita juga kita acara ini juga sekaligus edukasi ya kepada kita semua bahwa bagaimana sih peranan LHKPN. Justru nanti pertanyaan saya, bagaimana sih pandangan KPK tentang pentingnya LHKPN jadinya kan. Jadi kita yang tanya ke sana ya. Karena rasanya waktu saya 2 kali berturut-turut jadi pansel itu saya tekankan untuk TPPU dan LHKPN ya, kita ini, tapi ternyata kan tidak dilaksanakan dengan baik ya. Jadi begini, kalau misalnya Menteri Keuangan mengatakan kalau nggak salah ya bahwa mereka patuh, bahkan KPK juga mengatakan bahwa tingkat kepatuhan menyerahkan LHKPN dari Kementerian Keuangan itu sekarang sudah hampir, tadi pagi atau kemarin ya saya bingung, katanya sudah 99%, tadinya 80%, ini yang mana yang benar juga kan ya, masuk ya sehari langsung seperti itu ya.
Mungkin jadi hari ini udah 100%, tapi jangan terkecoh. Mhm. LHKPN yang 100% itu hanya menunjukkan tingkat kepatuhan bahwa dia mengisi LHKPN menjadi kewajibannya, oke ya. Mhm. Iya. Nah, tetapi apakah LHKPN itu benar, akurat, atau memerlukan nanti diklarifikasi dan menghasilkan outputnya itu tidak sesuai, itu masalah lain yang nampaknya ini yang ditunggu gitu ya. Jadi jangan sampai LHKPN, karena ini untuk orang-orang keuangan seolah-olah gampang kan mengisi, kalau untuk yang lain itu sulit mengisi LHKPN. Itu tidak gampang ya. Tapi mungkin bagi mereka gampang sehingga mereka pikir bahwa LHKPN itu sebagai formalitas saja. Dan LHKPN itu berbeda dengan LHA. LHKPN itu kewajiban mengisi daftar Oke, kekayaannya baik. ya, yang Mhm. diisi oleh yang bersangkutan. Kalau LHA itu sudah dianalisis. LHKPN itu memerlukan analisis dari KPK. Ini yang nampaknya kita menagih. Diapakan itu LHKPN yang 400 ribuan itu per tahun? Itu Mbak. Baik. Memang ini menjadi menarik ya Bu, ini adalah momentum Iya, juga untuk KPK dan Kementerian Keuangan terutama untuk bisa kembali meng-cross-check bagaimana kedisiplinan harus. LHKPN, bukan hanya disiplin melaporkan, tapi bagaimana analisis, ditelaah lebih lanjut oleh Komisi Iya, iya. Pemberantasan Korupsi. Saya menangkap maksud Ibu, terima Ya. kasih Bu Yenti telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Sehat selalu, semoga kita bisa berdialog lagi di lain kesempatan Ibu. Terima kasih.